Jadi untuk menunjukkan bahwa ini istri saya, gitu. yang menandatangani. Dan menandatangannya itu siapa namanya? Ya setelah di notaris itu yang datangnya saya dengan yang namanya Ibu Dewi. Ya berarti KTP istri itu dipalsukan sama Bu Dewi begitu? Yang masukkan itu Pak Heri, tapi yang tanda tangan itu di notaris itu Bu Dewi. Bu Dewi, ya? Dewi gitu ya, itu terus setelah kerja sama. Setelah itu uang saya nggak tahu, cairnya itu kan langsung ke rekeningnya Pak Heri. Saya nggak tahu uang itu berapanya, dan saya nggak tahu uang itu langsung cair ke Pak Heri. Saya pun sepeser pun nggak tahu, dan nggak dikasih, nggak kebagian sama sepeser pun. Sampai beli bensin pun tidak gitu loh, enggak gitu. Nah, akhirnya di situ udah selesai setelah itu. Dan setelah itu ya tidak ada hubungan sama orang lain, nggak ada. Memang semua itu yang tanggung jawab Pak Heri, karena Pak Heri pinjam sama saya. Itu berarti Pak Heri lah selamanya tanggung saya. Terus gitu, terus sama Kak Heri menama apa itu, pernah saya dengar di rekamannya itu, karena saya waktu itu ketemu Pak Bayu nggak ada. Nah, sama sekarang pun nggak ada urusan sama Pak Heri, saya itu urusan sama Pak Heri. Setelah sekian lama, 1 bulan, mungkin perjanjian dengan koperasi 1 bulan, penyelesaian pinjaman gadian itu belum bisa diselesaikan. Akhirnya itu Pak Heri mengatakan perpanjangan perjanjian, sampai saya disuruh oleh Pak Heri untuk berangkat lagi ke notaris itu sama Bu Dewi dan sama Bu Juli yang mengantar itu, yang nyampe Bu Juli untuk tanda tangan perpanjangan pinjaman BPKB tadi. Setelah itu ya udah selesai, sampai sekarang kita nggak ada penyelesaiannya dari koperasi itu. Ya udahlah, perjalanan lama itu lama-lama, setelah sekian lama mungkin Pak Tony, kepala koperasi itu merasa bahwa dia dirugikan. Udah sekian lama, nggak tahu berapa bulan itu, akhirnya Pak Heri telepon ke Pak Tony telepon ke Pak Heri supaya mobil diserahkan, karena kan utangnya nggak dilunasi. Ya, akhirnya setelah itu harus diserahkan mobilnya, karena Pak Heri kalau mobilnya nggak diserahkan, dia mengancam Pak Heri akan dipolisikan oleh Pak Tony. Nah, akhirnya disitulah akhirnya Pak Heri punya pikiran bahwa mobil saya itu akan dibeli. Akhirnya mobil saya itu dirayu, ditelepon, di rumah ditelepon, yang nelpon bukan Pak Heri, yaitu orangnya Pak Heri yang namanya Muhammad Adil. Saya bilang nggak apa-apa, memang sengaja mobil saya mau dijual, kamu yang dibeli nggak masalah. Terus sekarang mobil di mana? Akhirnya saya datang ke kontrakan itu di Mogot, di jalan kupu-kupu itu, kampung kupu-kupu. Terus akhirnya Pak Heri bilang, oke Pak Haji, mobil kita beli. Terus gimana uangnya? Nanti siang ada. Nah, terus mobil mana sekarang? Mobil ada di Tangerang, dipakai anak saya di Wandan waktu itu. Ya udah diambil aja mobil. Ya akhirnya kita berangkat ke sana ngambil mobil, karena saya udah yakin bahwa itu uang ada gitu. Karena uang ada gitu kan. Saya berangkat sama saya sendiri, sama Muhammad Adil, sama Yanto, kiparnya Pak Heri, dan satu lagi keponakan Pak Heri yang saya lupa namanya. Berangkat ke Ciwandan, Tangerang itu. Di sana saya ambil mobil. Dalam perjalanan Pak Heri telepon sama mereka itu, nggak tahu sama Yanto atau masih Adil, mobil suruh bawa ke Citos. Di Citos itu diserahkan, ditunggu sama Pak Andi. Pak Andi itu adalah pekerjanya Pak Tony. Jadilah akhirnya yang membawa mobil Avanza itu Pak Andi langsung ketemukan sama Pak Andi di parkiran Citos, dan saya sama kawan-kawan nunggu di parkiran juga di sebelahnya agak jauhan gitu kan. Setelah mobil sudah diserahkan, Pak Andi bergabung sama kami, berangkatlah pulang ke Jakarta, mau ke Bogor, ke Jakarta. Tidak perjalanan juga ditelepon suruh menuju ke Kampung Rambutan untuk menunggu Gojek yang dari Jakarta yang membawa cek gitu kan, bawa cek. Akhirnya kita menunggu di Kampung Rambutan, tidak jauh dari SPP itu. Ketemulah di situ dengan orang yang dari Jakarta yang disuruh bawa cek itu. Akhirnya udah ketemu, kita bawa pulang kita ke Bogor ke Pak Heri. Yang cek nggak bisa dicairkan itu BRI. Iya, itu cek itu yang sekarang ada itu. Yang pada tanggal 29 ya, 24 itu. 24 bulan 9 tapi 2019. Di situ sampai saat ini belum bisa dicairkan. Sampai saat ini nggak bisa dicairkan. Itu atas nama siapa itu? Ceknya? Ceknya atas nama Pak ada, kalau nggak salah Pak Ajis itu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada namanya Pak Ajis kalau nggak salah ya. Tapi itu pertanggungjawaban Pak Heri tanggung semua Pak Heri, karena itu yang Pak Ajis pun kan orangnya Pak Heri kan gitu kan. Setelah sampai ke Pak Heri, terus Pak Heri bikin kwitansi lah buat
buat itu. Kwitansi yang harganya sama dengan nilai yang ada di cek. Yang 100 berapa? 125 juta sesuai kesepakatan waktu dia mau beli mobil kan itu kan. Setelah itu kasih cek ini dikasih saya terus saya bilang, "Jadi gimana cek gimana?" "Kok pakai cek, Pak?" "Iya, tenang aja, Pak Ari, Pak Haji, Pak Imam," gitu dia bilang kan. "Ini nanti cek ini cairnya Selasa." Oh iya deh, saya udah tenang karena dia ada yang Selasa. Tapi nyatanya sampai Selasa, sampai sekarang itu nggak ada uang itu. Ya itu saya ada di situlah, saya dibohongin di situ nggak ada sampai sekarang. Ya itulah, sampai istri saya pun, sampai istri saya pun, untung aja istri saya pun nggak stres semuanya. Mobil nggak pulang, sertifikat dikasihkan, nanti stres anak-anak saya macam sampai dan di situ, sampai situ itu sampai sekarang itulah. Ya. Setelah itu mungkin lama-kelamaan juga dari pihak Pak Heri sama Pak Tony itu nggak ada penyelesaian. Jadi perjanjian kali ini nggak ada penyelesaian. Akhirnya Pak Tony sama Pak Andi itu datang ke rumah saya. Datang ke saya nyariin itu jadi karena dia kan barangnya milik saya. Walaupun saya nggak menerima duit, tapi itu kan barang BPKB itu kan barang saya. Tapi bagaimana saya? Barang mengatakan ke rumah saya itu bahkan dia mau minta barang-barang yang ada di rumah saya termasuk mobil dan sertifikat. Akhirnya karena kita sama keluarga, istri saya nggak mau ribut, akhirnya terjadilah mobil itu diserahkan, diantar ke sana ke BSD Pak Tony. Bahkan sampai istri saya minta, "Pak, tolong saya minta uang kembalian 50 juta." Bahkan waktu itu Terios itu hanya dihargai 150 juta. Bahwa harganya itu lebih dari itu, mungkin sampai 200. Mobil baru, saya bilang gitu kan. Akhirnya anak saya misalnya ngikutin aja. Akhirnya Pak Tony, karena istri saya bilang minta uang 50 buat bayar utang. Saya punya utang, Pak. Akhirnya Pak Tony punya kebijakan, dikasihlah uang 50 juta. Akhirnya baru masuk uang 1 juta. Setelah itu nggak lama kemudian Pak Tony pun minta supaya sertifikat harus ditebus. Kalau nggak tebus akan diperkarakan, kan gitu kan Pak Tony. Bahkan dia udah menyatakan kita udah serahkan sama pengacara saya. Ya akhirnya kita pun waktu itu agak sedikit ya kelabakan lah. Akhirnya anak saya, istri saya mengajak saya ke rumahnya bos saya. Bos saya sampai saya pun nggak mau. Akhirnya karena istri saya, anak saya ngotot, akhirnya mau sama bos saya pinjam uang seharga yang diminta Pak Tony. Waktu itu harga 162 juta. Saya pinjamlah 162 juta mama bos saya. Sama bos saya waktu itu hari Kamis kan saya datang, dijanjiin hari Sabtu sudah balik lagi. Begitu hari Sabtu balik ke sana, saya tanyain sama bos saya, "Pak Haji, perlu uang berapa?" 162 juta, Pak. Langsung ditulis di ceknya, cash waktu itu. Nah gitu kan. Ya itu pun udah ada perjanjian antara saya dengan bos saya itu. Ya walaupun gini Pak Haji, karena ini jika uang saya pinjam di bank, ini ada sedikit tambahan bunga lah katakan. Ya Pak, nggak ada bunganya, lupa saya. Ya udah Pak, udah selesai itu, udah kita antar ke Pak Tony. Uang 160 juta kita serahkan ke Pak Tony, selesai lah uang itu, masalah gantian selesai. Saya sama Pak Tony. Sebetulnya yang menyelesaikan bukan saya. Sebetulnya itu kan menyelesaikan Pak Heri, yang pinjam kan bukan saya, Pak Heri. Jadi saya itu korban barang saya. Karena kita dan keluarga saya nggak mau ribut, nggak mau diperkarakan oleh Pak Tony, akhirnya ngalah. Cuma kita selesai. Nah sekarang tinggal urusannya supaya dia adalah tanggung jawab Pak Heri, sepenuhnya tanggung jawab Pak Heri. Gimana sampai sekarang nggak ada penyelesaian dari Pak Heri sampai sekarang Pak. Dari tahun berapa itu bayangin aja. Kontaknya pun sekarang udah nggak ada. Kontak pun sampai akhirnya terus terang aja waktu itu memang Pak Heri selalu berjanji besok ada eksekusi, insya Allah besok ada cair, besok ada sampai gitu ada. Akhirnya pada menjelang pemilihan umum Pak Heri telepon masalah waktu mirip mohon Pak Haji, karena ini kan karena sekarang ini dari semua pengadilan belum ada tutup pelayanan, nanti dilanjut sampai setelah pengumuman. Setelah itu sampai sekarang saya sama sekali tidak ada kontak, bahkan nomor teleponnya pun nggak bisa dihubungi. Dari situ selesainya. Itu Pak semuanya yang bisa dikatakan. Apakah yang selesai itu saya tidak mengada-ngada, itu yang sebenarnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Begini Pak Heri itu beliau itu sebagai apa Pak Heri itu? Waktu itu memang Pak Heri itu waktu itu kan dia punya kuasa jual Ibon itu, memang saya dikasih surat, dikasih unjuk
surat kuasa dari yang namanya Pak Bayu yang punya kapal itu. Ya makanya kita percayanya karena dia merasa punya kuasa menjual itu kan. Jadi kita juga ikut, namanya kita orang suka bisnis ya, jadi kita ikut untuk inilah, untuk mencari, istilahnya mau ikut bekerja dalam nanti kalau sudah kapal itu bisa dipotong kan, gitu ceritanya. Tapi nyatanya sampai pada akhirnya itu kan mentah semuanya sampai akhirnya, sampai sekarang pun juga nggak tahu kapal itu sempat terjual atau nggak tahu gitu kan. Oh berarti Pak Heri itu selain daripada direktur PT Cakra Buana Group juga, beliau juga sebagai kuasa dari Pak Bayu sebagai pemilik kapal. Waktu itu belum ada Pak, kata-kata PT Cakra Buana Group pun dia belum punya. Jadi Cakra Buana Group itu ke belakang di sini setelah dia tidak mengurusin kapal itu, dan dia ambil alih mengurusin besi scrap PT Freeport dengan orang tujuh orang Papua itu baru dia menyatakan dia ada direktur PT Cakra Buana Group di situ. Dia sama sesepuhnya lah, orang grupnya orang Papua ada 7 kelompok gitu lah istilahnya. Ada 7 apa itu namanya, 7 kelompok atau 7 apa itu, yang sampai sekarang itu yang dulu lah itu ngurusin besi scrap Freeport itu dengan 7 kelompok orang tua Papua itu sampai sekarang itu, kalau nggak salah dengan itu gitu sampai sekarang. Ya Pak Haji ini sudah jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Haji ini memang yang sebenar-benarnya yang dikatakan sama Pak Haji. Dan di sini juga Pak Haji sudah beberapa buat surat pernyataan yang ditulis sama Pak Haji. Jadi di surat pernyataan dan yang diucapkan sama